Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih sudah tonton channel Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai pra-peradilan. Apa sih pra-peradilan itu ya? Jadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya ya penangkapan dan atau penahanan, lalu kemudian sah atau tidaknya proses penghentian penuntutan ataupun penyidikan. Nah, juga mengenai proses untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan ataupun penyitaan ya. Itu kira-kira ya diuji ya mengenai produk-produk yang telah dikeluarkan atau langkah tindakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak-pihak penyidik ya terhadap orang lain atau benda yang disitanya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Namun selama ini ya mungkin kita sering melihat menyaksikan ya entah itu kuasa hukum atau seorang tersangka sendiri atau pihak yang bersangkutan ini melakukan upaya hukum atau pra-peradilan ke pengadilan negeri ya ketika dirinya ditetapkan menjadi tersangka. Dan ya teman-teman ya, kebanyakan upaya pra-peradilan itu dilakukan oleh orang yang berkepentingan ketika dirinya ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ini kebanyakan upaya yang diuji itu adalah penetapan tersangka, teman-teman ya. Nah, namun dalam hal ini berbeda dengan salah seorang tim kampanye nasional atau TKN, salah satu tim dari Capres-Cawapres mengajukan upaya pra-peradilan ke pengadilan negeri karena dia tidak puas, dia tidak terima, dia berpikir ada maladministrasi atau tidak sesuai dengan SOP mekanisme penyitaan terhadap handphone miliknya yang dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya, sehingga dia melakukan upaya pra-peradilan untuk menguji apakah mekanisme penyitaan terhadap handphone miliknya itu sudah sesuai dengan prosedur atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam KUHP ya teman-teman ya. Jadi mengenai pra-peradilan ini diatur di dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan singkatan KUHP ya teman-teman ya. Ya, siapakah dia? Seseorang yang telah melakukan upaya pra-peradilan melawan ya tim penyidik Polda Metro Jaya karena menurut dia ya penyitaan terhadap handphone miliknya ini tidak sesuai dengan aturan yang diatur di dalam Perkap, tidak sesuai dengan KUHP, sehingga dia harus menguji sah atau tidaknya mekanisme proses penyitaan tersebut ya. Namanya Bang Aiman Wicaksono ya, seorang jurnalis senior ya, yang juga masih aktif, tetapi juga dia kemarin beberapa waktu lalu dia aktif di salah satu tim paslon Capres-Cawapres ya sebagai tim TPN ya, tim pemenangan nasional ya, kira-kira seperti itu ya. Dia menduga ada institusi negara tidak netral sehingga apa yang disampaikan ini menjadi polemik, entah itu opini atau fakta. Makanya dilakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya di Polda Metro Jaya, dan oleh kemudian
proses hukum ini naik pada tahapan penyidikan dan menjadi saksi. Dan pada saat proses pemeriksaan beberapa waktu lalu, handphone milik Aiman Wicaksono ini disita oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Oleh kemudian dia melakukan upaya hukum dengan menguji sah atau tidaknya mekanisme atau proses penyitaan handphone miliknya yang dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya, yang dapat diajukan upaya proses pra-peradilan ini adalah bukan hanya mengenai proses penetapan tersangka ya. Kalau kita memang lihat selama ini yang sering dilakukan atau ditempuh oleh tim kuasa hukum atau orang yang punya kepentingan, ya selama ini dia menggugat mengenai penetapan tersangka terhadap dirinya. Seperti misalkan ya ada mantan ketua KPK, mantan Menteri Pertanian, mantan Wamenkumham, yaitu kesemuanya melakukan upaya pra-peradilan ke pengadilan negeri ya guna untuk menguji sah atau tidaknya proses penetapan tersangka terhadap diri mereka. Namun kali ini Bang Aiman Wicaksono berbeda ya. Dia mengajukan upaya pra-peradilan guna untuk menguji sah atau tidaknya proses penyitaan handphone miliknya yang dilakukan oleh tim Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Bukan dia dia tidak menguji mengenai penetapan tersangka terhadap dirinya ya, karena dia belum menjadi tersangka tapi masih status sebagai saksi. Tapi yang disoal adalah mekanisme. Apakah sudah sesuai dengan aturan Perkap KUHP tentang mekanisme atau tata cara penyitaan handphone milik dirinya. Nah, oke teman-teman ya. Dan juga mungkin ya Bapak Ibu perlu diketahui bahwa terkait putusan pra-peradilan ini sifatnya final, tidak ada lagi upaya yang dapat ditempuh ya. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh ya, atau tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi ya. Jadi begitu putus udah selesai ya. Prosesnya diterima atau tidak, maka persoalan hukum itu dapat dilanjutkan apabila ya upaya pra-peradilannya ditolak. Nah, apabila diterima maka ya proses hukum tersebut harus dihentikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan hakim pra-peradilan itu merupakan hakim tunggal, tidak ada majelis di sana ya. Jadi hakimnya cuma satu atau hakim tunggal, tidak panel atau tidak ada majelis. Nah, oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.